Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Damal Id dalam penyampaian berita ekonomi konvensional ekonomi syariah. Masuk ke dalam berita ekonomi konvensional, yakni pemerintah bakal bangun industri gula sebesar 3 triliun di Papua. Pemerintah bakal membangun industri gula lengkap dengan perkebunan tebu seluas 2 juta hektar. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai bertemu dengan Wakil Presiden BUMN 1 Kartika Wirjoatmojo di kantor Kementan pada Selasa tanggal 7 November ini. Amran mengatakan untuk tahap awal sebuah pabrik gula akan dibangun di atas lahan seluas 2.000 hektar. Rencana 1 juta sampai 2 juta hektar, tapi untuk sementara 200.000 hektar untuk membangun pabrik gula. Insya Allah gula kita jaya ke depannya. Arman menunturkan pabrik gula cocok dibangun di Papua karena agro dan iklim yang sangat cocok untuk tanaman tebu. Selain itu, Papua juga memiliki lahan yang luas dan strategis. Meski demikian, ia tidak merinci kapan waktu pastinya pabrik tersebut dibangun. Amran hanya mengatakan nilai investasi dari pabrik tersebut diperkirakan sebesar 2,5 triliun hingga 3 triliun per pabriknya. Ia juga memperkirakan setiap pabrik kelak dapat menghasilkan produksi gula 8.000 hingga 12.000 ton per hari. Amran tersebut lahan di Papua itu adalah di kawasan milik ID Food. Ia juga mengklaim sudah ada pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi. Kemudian nanti diundang swasta, siapa yang berminat kita verifikasi. Pembangunan industri gula ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama dengan Brasil. Negara tersebut memfasilitasi pembangunan 30 unit pabrik gula dan tebu di Indonesia dalam bentuk investasi teknologi. Selain itu, Brasil juga bakal mendatangkan para ahli untuk membantu. Baik, untuk berita selanjutnya, yakni Wapres Ekonomi Syariah bisa terbangkan ekonomi nasional. Pemerintah terus menggenjot potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tak hanya digitalisasi, sejumlah inisiatif pun terus digalakkan. Hal ini sebagaimana diterangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Indonesia Syariah Economic Festival. Ia mengatakan bila dimaksimalkan, ekonomi syariah bisa menjadi penopang ekonomi nasional. Selain akselerasi adaptasi teknologi dan digitalisasi, saya juga yakin ekonomi dan keuangan syariah sebagai potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia untuk terbangkan ekonomi nasional. Meski potensinya besar, Ma'ruf melihat masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Hal ini salah satu evaluasinya adalah mengurus ekonomi syariah nasional selama 4 tahun ke belakang. Yang perlu ditingkatkan yaitu percepatan sertifikasi halal, insentif regulasi dan infrastruktur halal, penguatan pembiayaan syariah, hiliris produk halal baik UMKM dan industri, dukungan implementasi pengembangan sistem jasa keuangan syariah, hingga pengembangan pariwisata dan fashion muslim, dan penguatan tata kelola dana sosial syariah, kata beliau. Tak lupa, Ma'ruf menambahkan, integrasi global halal hub dan peningkatan integrasi literasi ekonomi syariah juga tidak boleh tertinggal. Sejalan dengan Ma'ruf Amin, Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Wardijoyo mengatakan salah satu langkah pemerintah mengambil potensi ini adalah melalui penyelenggaraan event ekonomi muslim terbesar di Indonesia. Ini mencerminkan tekad kita untuk berjamaah untuk memperkuat ekonomi syariah, keuangan untuk jawab tantangan, yaitu mewujudkan pertumbuhan inklusif berkelanjutan pembangunan teknologi. Baik, mungkin sekian penyampaian berita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.